Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semua? Ibu harap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini kita masih bisa berkumpul kembali walaupun masih secara online ya. Hari ini di Sentra Sains kita masih membahas tema yang sama ya, yaitu tentang ciptaan Allah ya, khususnya tentang manusia ya subtemanya. Nah, topik kali ini kita akan membahas tentang organ tubuh ya, khususnya organ tubuh bagian luar ya. Nah, sebelum memulai sentra, sebaiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, oke teman-teman. Mungkin teman-teman sebagian sudah ada yang pernah belajar tentang organ tubuh ya, khususnya organ tubuh bagian luar nih. Kita akan merecalling sedikit ya teman-teman ya, dan akan menambahi beberapa hal yang belum pernah kita bahas sebelumnya ya. Nah, siapa nih di sini yang masih ingat apa itu organ tubuh? Oke, Ibu jelaskan ya teman-teman ya. Organ tubuh adalah kumpulan jaringan yang memiliki satu fungsi atau lebih ya. Nah, organ tubuh itu kan ada banyak ya teman-teman ya. Berdasarkan letaknya, organ tubuh itu terbagi menjadi organ tubuh bagian dalam dan organ tubuh bagian luar ya. Nah, ada juga nih contoh organ tubuh bagian luar ya. Ada mata, ada bibir, ada alat reproduksi, ada anggota gerak, ada hidung, ada telinga, dan masih banyak contoh lainnya ya teman-teman ya. Kita akan bahas sampai telinga saja ya. Nah, yang pertama itu kita akan bahas tentang mata ya. Nah, mata itu secara umum berfungsi untuk melihat ya. Namun mata juga memiliki fungsi lainnya ya, yaitu untuk bisa menerima respon berupa pantulan cahaya yang membuat manusia dapat membedakan bentuk, warna, dan lainnya ya. Organ tubuh bagian luar berikutnya adalah bibir ya. Nah, bibir adalah bagian tubuh yang terlihat di bagian mulut ya. Bibir ini berfungsi sebagai pembukaan ya untuk asupan makanan ya, dan dalam artikulasi suara dan bicara ya. Nah, bibir itu merupakan organ indera sentuhan ya. Jadi kalau kita raba, kita bisa merasakan, oh ini teksturnya halus, kasar, ini panas, atau dingin. Maksudnya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, organ berikutnya adalah alat reproduksi ya. Nah, alat reproduksi adalah organ dan jaringan yang berfungsi untuk reproduksi ya, atau memiliki keturunan ya. Jadi alat organ tubuh manusia yang bisa membantu kita untuk memiliki nanti kalau Umi dan Abi memiliki anak ya, itu adalah disebut alat reproduksi ya. Nah, organ tubuh bagian luar berikutnya adalah anggota gerak ya, atau ekstremitas ya. Nah, anggota gerak ini atau ekstremitas merupakan anggota tubuh yang digunakan untuk mencengkram, memegang, berjalan, dan lain-lain ya. Nah, alat gerak manusia itu dibagi berdasarkan letaknya, yaitu ada anggota gerak atas dan ada anggota gerak bawah ya. Nah, untuk anggota gerak atas itu terdiri dari lengan dan tangan ya. Fungsi dari anggota gerak atas adalah untuk memegang benda, menulis, menggambar, menunjukkan arah, bermain alat musik, berolahraga, memasak, dan lain sebagainya ya. Ini biasanya ini seperti yang dilakukan oleh tangan kita ya. Nah, untuk anggota gerak bawah atau lower limbs itu terdiri dari kaki ya. Fungsi dari anggota gerak bawah yaitu membantu kita untuk berdiri, berjalan, berlari, memanjat, menendang, dan lain-lain ya. Organ tubuh bagian luar berikutnya
adalah hidung ya. Hidung adalah organ penciuman ya, yang terletak di tengah-tengah wajah ya. Manusia itu bernafas menggunakan hidung ya teman-teman. Hidung berfungsi sebagai indera yang bisa membersihkan udara luar yang akan masuk ke dalam tubuh ya. Dan hidung itu dapat menangkap aroma seperti aroma wangi atau bau tertentu ya teman-teman ya, bau-bau tidak sedap ya. Nah, organ tubuh bagian luar berikutnya adalah telinga ya. Telinga adalah organ yang mampu mendeteksi atau mengenal suara ya, dan juga banyak berperan dalam keseimbangan dan posisi tubuh ya. Telinga ini berfungsi untuk mendengar suara dan menjaga keseimbangan ya, sehingga tidak mudah terjatuh saat melakukan berbagai gerakan ya. Telinga itu terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam ya. Jadi kita bisa lihat ya teman-teman ya, kita bisa pahami bahwa organ tubuh bagian luar ini banyak sekali fungsinya ya. Nah, itu sebabnya kita harus bisa menjaga dan merawat bagian tubuh yang sudah Allah berikan kepada kita ya, karena ini tidak bisa digantikan ya, baik dari fungsinya ataupun bentuknya ya. Tidak ada buatan manusia yang dapat menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, dari sini Ibu harap teman-teman sudah memahami materi yang Ibu berikan ya. Jika ada yang kurang jelas, teman-teman bisa menanyakan kepada Ibu ya via WhatsApp dengan meminta tolong kepada pendampingnya di rumah atau orang tuanya ya. Nah, seperti biasa pesan Ibu sebelum Ibu akhiri, teman-teman jaga kebersihan, jaga kesehatan ya. Sering-sering mencuci tangan, makan makanan yang bergizi. Pastikan teman-teman kalau keluar rumah itu karena terpaksa menggunakan masker, menggunakan face shield, dan membawa hand sanitizer ya. Oke, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di Sentra Sains berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.